Tribuners masih kembali di berbincang pendidikan bareng founder Rumah Punggur Cerdas Umi Lia. Nah, aku nih pengen tahu kira-kira Umi ini sebenarnya background pendidikannya apa sih, Umi? Oh iya Kak, jadi saya ini merupakan alumni dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Untan Pontianak tahun 2018. Siap. Ternyata lulusan dari FKIP Untan. Iya. Umi Lia, panggilannya Lia, suka kebalik-balik. Nah, Umi ini kan Lia. Lia juga tercatat sebagai pemuda pelopor Kalbar bidang pendidikan 2020. Gimana sih proses terpilihnya Lia ini? Oh iya Kak, benar saya juga merupakan pemuda pelopor di bidang pendidikan Kalimantan Barat tahun 2020 seperti itu. Nah itu saya anggap sebagai suatu ketidaksengajaan bisa berkecimpung di pemuda pelopor kayak gitu, karena memang awal pergerakan Rumah Pintar kita tidak ada sama sekali niat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang seperti itu. Siap. Dalam artian kita hanya terfokus pada kontribusi pada masyarakat kayak gitu. Nah tiba-tiba ada nih, kan saya kan punya organisasi tuh Kak, organisasi alumni sekolah kan. Jadi di situ tuh adik-adik memotivasi saya untuk ikut kak kayak gitu. Nah sampai pada akhirnya lulus pada pemberkasan kayak gitu. Nah sampailah pada tahap selanjutnya adanya penilaian dari Dewan Juri dan segala macam. Nah saya tetap membawa terpilihnya saya sebagai pemuda pelopor berangkat dari pembawaan dari Rumah Pintar Punggur Cerdas itu ke peloporan saya kayak gitu. Nah disitulah kita bercerita tentang apa yang telah kita buat untuk masyarakat, bagaimana efeknya terhadap masyarakat. Pemuda kayak pelopor gitu. pendidikan ini dari Dinas Pendidikan atau apa nih? Dari Dispora. okay. Dari Dispora. Dispora Par sekarang Iya, ya Dispora berarti? Par Kalimantan Barat. Itu provinsi berarti? Iya, provinsi. Jadi dia kayak pemilihan semacam duta seperti itu mungkin? Atau gimana? Kalau pemuda pelopor ini, sepengetahuan saya dan karena saya juga sudah mengalami pemilihannya, nah pemuda pelopor ini lebih kepada bagaimana mencari intan-intan, intan ya Kak ya, intan-intan yang telah membuat kepeloporan di tempatnya seperti itu. Dia itu sebagai pelopor bukan pengekor kayak gitu. Siap. Berarti beda dengan duta-duta yang beda. Karena ini benar-benar dia harus punya karya dulu. Iya benar Kak, dia tuh harus punya karya terlebih dahulu sehingga dapat dinobatkan sebagai pelopor kayak gitu. Harus ada program yang sudah dirasakan oleh masyarakat kayak gitu. Waktu itu berapa banyak sih yang terseleksi waktu untuk mengikuti pemuda pelopor ini tahun 2020? Kalau secara umum pendaftar saya kurang tahu karena di tahap pertama yang lulus seleksi berkas itu sekitar 18 orang kurang lebih. Lalu terpotong menjadi 8 orang, terpotong menjadi 5 orang dan pada akhirnya memang satu saja yang bisa ke tahap nasional. Saya sampai tahap di provinsi saja kayak gitu. Apa sih yang ini berarti Lia terpilih sebagai satu di antara pemuda pelopor pendidikan itu ya? Iya. Terus nanti dari beberapa orang itu yang akan dikirim ke nasional seperti itu ya? Iya, seperti itu. Apa sih alasan Lia bisa terpilih? Mungkin dengar-dengar dari jurinya itu apa sih kira-kira? Kalau alasan terpilih menjadi pemuda pelopor, mungkin lah ya itu rezeki juga bagi adik-adik kayak gitu. Nah, mungkin dilihat dari kepeloporan yang saya buat kayak gitu, karena memang kemarin itu khusus di bidang pendidikan hanya 2 orang ya yang terpilih kayak gitu. Nah, mungkin Dewan Juri juga melihat bagaimana dampaknya, karena di pemuda pelopor itu yang dilihat adalah dampak bagi masyarakat. Kira-kira berdampak enggak nih bagi masyarakat atau hanya sekedar ada kayak gitu. Nah, mungkin Dewan Juri juga melihat dampaknya bagi masyarakat karena kemarin itu sempat ada kunjungan dari Dewan Juri sebagai bahan penilaian kayak gitu. Bagaimana Dewan Juri menanyakan bagaimana tanggapan masyarakat terhadap adanya Rumah Pintar. Benar-benar gitu. berkontribusi atau enggak gitu ya? Pengen dicek langsung gitu ya? Benar. Gitu. Sip. Jadi, ketika menang, ketika terpilih, apa sih reward yang didapatkan untuk Lia itu? Ketika terpilih, kita mendapatkan uang pembinaan dan juga ada plakat dari Dispora Par provinsi kayak gitu.
Nah, yang pastinya ketika terpilih menjadi pemuda pelopor, jangan langsung stop kegiatannya, tapi kita harus lebih meningkatkan lagi dampak bagi masyarakatnya. Kita harus lebih membuat sebuah program yang memang menggerakkan dan tidak hanya ada di tempat kita, tapi kita juga harus memunculkan kepeloporan di tempat lainnya kayak gitu. Umi ini kan udah bergelut cukup lama di bidang pendidikan ya kan, dan satu di antara yang tidak terjun langsung ke dalam situ. Menurut Umi, PR besar pendidikan di Kalbar ini apa sih kira-kira, Umi? Nah, mohon maaf ya Kak sebelumnya kalau nggak dibilang apa-apa terlalu lama, sudah lama. Enggak Kak, saya masih ingusan. Baru 2018 lulusnya dan berarti 2020 baru 2 tahun ya Kak ya, yang benar-benar berhadapan langsung dengan siswa, dengan dunia pendidikan kayak gitu. Nah, kalau menurut saya pribadi, PR terbesar kita saat ini adalah bagaimana caranya membangun karakter yang baik pada setiap diri peserta didik kayak gitu. Karena memang karakter itu menjadi poin yang pertama ketika kita menilai kayak gitu. Nah, kalau di Rumah Pintar ya Kak ya, kita sering sekali memberitahu sama adik-adik bahwa adab itu penting, karakter itu penting. Mengenai paham atau tidak pahamnya itu urusan belakangan. Yang penting karakter terlebih dahulu yang harus kita bangun pada setiap diri peserta didik kayak gitu. Pembangunan karakter itu poin yang ditekankan oleh seorang Lia. Nah, Lia saat ini Rumah Pintar udah 2 tahun. Menurut kamu, mungkin dari penilaian Lia sendiri lah, udah seperti apa sih perbedaan yang terjadi pada anak-anak yang ya mungkin yang dulunya tadi suka ngabsen nih, sekarang mungkin udah ada perubahan yang lebih ini, seperti apa sih sekarang? Nah, kalau kita berbicara mengenai perubahan, ini Masya Allah sekali deh Kak ya. Saya pun sebagai pendiri dari Rumah Pintar tuh merasa takjub, merasa bangga sama adik-adik. Karena di tahun-tahun pertama itu kita belum berhasil kayak gitu. Belum berhasil mengubah perilaku belum baik menjadi perilaku yang baik kayak gitu. Nah, di tahun 2019 itu benar-benar terasa efeknya bagi kita sebagai tim relawan. Terutama dari adabnya. Sekarang, anak-anak itu sudah bisa membedakan mana temannya dan mana kebun binatang. Jadi kayak gitu, sudah bisa membedakan. Lalu kemudian anak-anak itu sekarang sudah sering pergi ke masjid. Ngapain dia di masjid? Sholawatan, sholat maghrib, sholat isya, sholat zuhur. Kalau sebelum adanya pembinaan dari kita ya Kak ya, anak-anak tuh balik sekolah campak baju, campak tas, main. Balik enggak balik maghrib. Dan emaknya tuh bercari, oh Lia, nengok ada kawan aku sambil bawa penyapu. Jadi kita kan, ini apa nih kayak gitu kan. Nah, jadi sekarang adik-adik itu sudah pandai mengatur waktunya. Ketika sholat zuhur, woi sholat ya woi, sholawat kayak gitu. Nah, selain itu adik-adik juga menjadi penggerak lah ya Kak ya. Alhamdulillah di tahun 2020 adik-adik menjadi penggerak dalam kegiatan gerakan Kuburaya Membacakan. Jadi adik-adik kami dari Rumah Pintar Pengurus Cerdas juga ikut berpartisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh Bapak Bupati Kuburaya, Bapak Muda Mahendrawan kayak gitu. Kami juga menjadi penggerak dalam kegiatan tersebut. Nah, kontribusinya seperti apa tuh? Anak-anak ikut membaca, kalau nggak salah dia membacakan cerita, nanti dia cerita ke temannya kayak gitu ya. Nah, kalau kemarin itu adik-adik berkontribusi menjadi pemain dalam drama. Menjadi pemain dalam drama yang ditampilkan pada tamu-tamu undangan kayak gitu. Nah, tidak hanya sampai di situ, kontribusi kami di desa juga ada. Kami tetap menjalankan kegiatan gerakan membaca itu dengan cara mengundang stakeholder mulai dari PAUD hingga SMA untuk datang dan menggelar secara bersama-sama gerakan membacakan kayak gitu. Berarti Rumah Pintar Punggur Cerdas ini sebenarnya sudah dilirik oleh Pemda setempat juga ya? Iya, sebenarnya sudah. Gimana sih, sudah dirangkul ini nggak sih untuk kerjasama atau untuk bantuan atau seperti apa?
Untuk saat ini kami yang berkontribusi pada pemerintah kabupaten. Siap. Seperti yang kemarin itu saat Covid kan ada bupati yang mengadakan kegiatan kegiatan lomba azan, Iya. lomba membacakan, lomba murotal kayak gitu. Nah, kami juga berkontribusi di situ. Nah, secara bantuan mungkin untuk saat ini belum kayak gitu. Mungkin kedepannya Oke. mereka juga perlu bukti kali ya dari kegiatan dan program kami. Mungkin kedepannya juga kita akan menjalin silaturahmi dengan pemerintah kabupaten, bagaimana caranya agar kita juga mendapatkan perhatian dari mereka kayak gitu. Kalau dari pihak lainnya, misalkan dari pihak swasta atau apa, sudah ada pendekatan-pendekatan yang dilakukan atau bagaimana? Nah, karena awalnya kita memang bergerak di sosial, jadi kita tuh Kak memang tidak menuntut diri kita untuk meminta meminta kepada lembaga-lembaga kayak gitu, tapi kita berupaya untuk menarik donatur-donatur yang hendak mau peduli sama kita kayak gitu. Kita memang secara administrasi kita memang tidak melibatkan secara penuh peran pemerintah, tapi kalau pemerintah tetap ingin berkunjung atau memberikan programnya, Tetap dibukakan pintu iya, ya? kami tetap membuka pintu kayak gitu. Oke. Umi, apa sih rencana Umi lagi, Lia, rencana kedepannya apa sih? Atau mungkin mau buka cabang dari ini rumah pintar Punggur Cerdas ini? Nah, jadi insya Allah rencana kedepannya saya dan teman-teman juga melihat lah ya Kak, yang melihat kondisi di desa yang lainnya kayak gitu. Nah, rencana saya kedepannya akan ada rumah pintar yang akan ada rumah pintar di desa-desa lainnya kayak gitu. Amin. Amin. Setidaknya ketika rumah pintar itu tidak bergerak di bidang kayak bimbel, kayak tahfiz, hanya satu saja yang saya inginkan, adanya gerakan literasi masyarakat seperti rumah baca kayak gitu. Tidak harus punya bangunan, karena kami pun tidak punya bangunan pada awalnya. Kami numpang di rumah pribadi. Iya, Nah, bermula dari kita rumah bisa pribadi. bekerja sama dengan RT setempat. Kita bisa meminjam kayak teras rumah RT, ataupun kita gunakan masjid. Nah, kayak gitu Kak. Biasanya kan ada kantor-kantor Iya, desa tuh, apa ya, benar. aula desa. Ada Mungkin aula bisa desa. dimanfaatkan juga ya. Lia, kalau di tempatnya rumah pintar Punggur Cerdas ini, berapa banyak sih koleksi buku-buku untuk adik-adik di sana? Nah, kalau koleksi buku itu kan banyak nih Kak ragamnya, ada buku bacaan, ada buku mata pelajaran, ada kamus kayak gitu. Nah, di Rumah Pintar Punggur Cerdas sejauh ini ada tercatat 980 buku, semua jenis buku kayak gitu. Kalau untuk buku bacaan kurang lebih lah ya Kak, kurang lebih ada sekitar 350-an buku bacaan. Dan kayak gitu. berharap juga ada donasi buku-buku ya. Sebenarnya Iya. itu juga sangat diperlukan untuk Iya. memperkaya literasi Iya. anak-anak di sana. Iya benar Kak, karena ada cerita lagi nih Kak. Oke, silakan. Ada cerita nih, di awal-awal tuh memang karena kita juga belum mampu lah ya Kak, belum mampu untuk membelikan adik-adik itu buku. Saya sempat kasihkan kayak novel, kayak cerpen sama adik-adik kayak gitu, karena juga saya suka dengan buku kayak gitu. Nah, sampai pada suatu hari adik-adik tuh bilang kayak gini, nah, ih Kak Lia, masa buku itu tak itu ya? Langsung pak, tamparan hati lah ya. Saya bilang sama adik-adik, sabar ya deh, insya Allah nanti kalau kita rajin berdoa, ada aja orang-orang baik tuh yang mau ngasih kita buku kayak gitu. Sampai lecek biasa, koyak-koyak bukunya. Saking minimnya buku kayak gitu. Nah sekarang alhamdulillah adalah cukup lah untuk adik-adik kayak gitu. Donasi buku itu datang dari mana sih, Lia? Donasi buku itu dari teman-teman kampus, dari dosen, dari teman-teman ngajar, dari penggiat sosial memang kayak gitu Kak. Intinya kita berharap bisa buka jaringan lah kayak gitu. Dan udah ratusan koleksi ya di sana ya. Ratusan koleksi insya Allah. Ini kan sebenarnya PR yang diinikan juga, kalau aku bisa simpulkan bahwa masalah literasi di sana yang sebenarnya rendah itu yang memotivasi seorang Lia juga untuk mendirikan Rumah Pintar Punggur Cerdas ini. Iya. Dan berharap bisa ada di desa-desa lainnya. Iya, itu kan benar. minimal di satu apa ya? Satu RT, satu dusun, satu rumah baca. Nah, satu rumah baca. Ya kita doakan lah ya, semoga bisa berjalan mimpi ini. Lia, mungkin bisa disampaikan kepada Tribuners kalimat motivasi untuk Tribuners biar bisa berkarya juga, biar bisa menginspirasi juga ke lingkungan sekitarnya. Apa? Nah,
bukan kalimat motivasi ya Kak ya, maksudnya apa ya, kayak menguatkan lah ya teman-teman pemuda yang ada di daerahnya masing-masing saat ini. Sebisa mungkin kita ini sebagai pemuda harus menjadi pelopor bukan pengekor. Nah, pemuda itu agennya perubahan. Ingat tentang deklarasi 28 Oktober ya, Hari Sumpah Pemuda, bagaimana pemuda itu bersumpah gitu kan, satu tanah air, tanah Indonesia. Jadi ketika kita khususkan, harapan saya untuk pemuda-pemuda semoga semakin banyak, semakin tumbuh pemuda-pemuda yang ada terutama di desa untuk peduli dengan lingkungannya kayak gitu. Nah, ketika kita menjadi pemuda, banyak amanah, banyak harapan yang ditaruh sama masyarakat terhadap kita. Apalagi memang pemudanya itu yang kuliah kayak gitu, yang punya pendidikan yang lebih tinggi kayak gitu. Nah, harapannya bisa membawa perubahan di tempatnya masing-masing kayak gitu. Oke. Sama ketika kita punya ilmu nih, kita jangan pelit sama orang lain. Nah, jangan pelit sama orang lain, kita coba untuk berbagi sama adik-adik kita, sama masyarakat kita. Karena tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat kita juga minim akan informasi kayak gitu. Kita lebih peduli sama lingkungan kayak gitu. Lia, mungkin di terakhir nih, Lia mungkin bisa menyampaikan juga kepada pemerintah atau kepada pihak manapun untuk bahwa Rumah Pintar Punggur Cerdas ini masih menerima donasi buku-buku terutama, bisa sampaikan. Yang terhormat kepada pemerintah manapun, baik itu pemerintah kabupaten ataupun provinsi, kami dari Rumah Pintar Punggur Cerdas untuk saat ini masih membutuhkan buku layak pakai kayak gitu. Tidak perlu buku baru, yang penting masih layak pakai untuk menjadi bahan bacaan adik-adik. Karena mengapa? Karena dengan donasinya, dengan berdonasi di Rumah Pintar Punggur Cerdas berupa buku bacaan, secara tidak langsung kita juga mendukung program pemerintah dengan gerakan literasi sekolah kayak gitu. Dalam artian adanya gerakan literasi di masyarakat seperti itu. Nah, kebetulan saat ini kami juga sedang membangun saung belajar. Saung belajar untuk adik-adik dan masyarakat yang nantinya saung ini tidak hanya digunakan untuk adik-adik, tapi juga tempat aktivitas masyarakat seperti itu. Misalnya masyarakat yang mau pengajian atau mau posyandu, kami persilahkan di kegiatannya di saung belajar Rumah Pintar seperti itu. Nah, di sana juga kami masih membutuhkan meja belajar, dan saung kami juga belum sempurna belum sempurna, belum seperti saung-saung pada umumnya kayak gitu, karena memang dananya didapatkan dari hasil donasi kayak gitu, bukan Daya pengajuan. tampungnya sendiri berapa tuh kalau untuk saung? Saung kami alhamdulillah ukurannya besar Kak, 8 kali 8 kayak gitu. Jadi daya tampungnya sekitar 100 orang cukup lah. Kalau untuk ukuran adik-adik ya. Boleh disampaikan juga alamatnya di mana nih? Rumah Pintar Punggur Cerdas ini? Iya. Rumah Pintar Punggur Cerdas berlokasi di Parit Tembakul, RT 51 RW 17, Desa Pungur Kecil, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kuburaya. Oke, siap. Nah, Tribuners, kita sudah di penghujung acara. Ini luar biasa sekali obrolan hari ini karena benar-benar kita hadirkan seorang yang menginspirasi, dan tentu kita harapkan juga akan banyak tokoh-tokoh lainnya juga yang melakukan hal serupa untuk membantu meningkatkan literasi di masyarakat. Terima kasih kepada Lia yang sudah hadir hari ini di studio Tribun Pontianak. Dan untuk Tribuners, aku kembali ingatkan bahwa kita masih memiliki acara Triponcast di setiap harinya. Untuk besok Jumat itu ada edisi kesehatan bersama 2 dokter narasumber yang udah sangat sering kita hadirkan. Nah, terima kasih kembali Lia. Sama-sama. Dan kita sudah berada di penghujung. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi dari para Tribuners. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih, salam.